cukup panas. Dan kembali lagi gue tekankan, ini juga menjadi salah satu sejarah di mana kalau kita berbicara Aerowolf, itu roster yang biasanya bawa Captain Halcyon kali ini gak bawa Captain Halcyon. Kita bakalan melihat ini Confinement ada 3 tim dan juga Strange 1 tim doang. Aerowolf juga sepertinya akan sedikit bersinggungan sama teman-teman dari EVOS, tapi enggak, karena EVOS bakalan coba bergerak ke Hampton dan DG di area Stone Ridge. Yap. Wah. Dan gak bakalan ada yang ganggu mereka juga dari tim DG. Justru di arah Confinement mau gak mau Rosugo yang comfort zone yang mereka biasanya turun di arah Confinement, mereka harus terusir karena ada Boom dan juga Aura. Aura yang biasanya turun di arah Bayfront, kali ini mereka coba untuk kasih surprise attack di arah kalahari yang pertama di hari ini, Ji. Di arah kalahari yang pertama sudah ada surprise dari 2 tim yang tak terang mampir-mampir ke area sini. Beda cerita sama Santa Catarina mungkin ya. Betul. Aura sempat turun di Santa Catarina juga, tapi kalau kita berbicara Aura yang sekarang ini yang udah di Confinement terlihat cukup siap dari segi positioning. Terbukti di sini PWZ bahkan udah ada di salah satu hand cannon, terus juga treatment gun bersama dengan juga yang satu lagi itu yang biasa buat kita main naik ke arah lantai-lantai 2 itu ya. Nah itu grapple hook. Grapple hook, bener. Kan? Yang mungkin nanti jadi 3D manuver ya kalau collab sama Attack on Titan. Waduh. Tapi beside that, ini teman-teman dari Rosugo seperti masih yang dibicarakan sama Fiskalnya juga agak sedikit kebingungan mau gerak kemana, karena emang dari segi lootingan minim. Lu bisa lihat di sini Adam nggak punya helm, dia nggak punya glue sama medkit yang tapi yang jatuh. Kehilangan banyak darah. Maybe dan juga Alnova berhasil dapat 1, tapi Ajik berhasil dapetin 2 orang sekaligus dengan 1 MP5 nya 3 sekaligus lawan 1 orang Ajik saja. Kita kan 1 orang Marley sekarang. Bakal langsung digerus. What the heck? Sumpah. How can? Space yang dimiliki sama tim Boom Esport tadi tuh bagus banget sebenarnya, Ji. 1 orang naik ke arah atas dan pada saat mau turun pun dia ngambil drop damage sekitaran 160.000 HP-nya hilang. Harusnya dari tim Boom di sana mereka bisa maksimalin kesempatan hal tersebut. Ternyata Aura coba untuk tabrak Boom kali ini. Alright, bakal coba langsung nabrak aja ke temen-temen Rosugo di mana Von pun harus jatuh. Father berhasil dapetin 1 orang Von dengan shotgun kocok M1014. Udah mulai meta shotgun kocok sekarang, dan sekarang masih ada PWZ yang bakal mencari sisa player dari Rosugo. Mulai lari Ajix dan juga Adam karena udah nggak mungkin menolong dan juga tertolong. Di samping juga udah ada teman-teman dari Onyx Olympus. Sisi lain ternyata ada EVOS dan juga The Prime yang bakal berperang di arah Old Hampton. Ada Heyu yang cukup sekarang sedikit lagi bakal tumbang harusnya. Ada Abu juga udah kehilangan banyak darah. Sep13 berhasil dapetin 1 Heyu. Bakal coba langsung dibuka dengan double vector. Garut. Ada strapping juga yang sangat baik dari EVOS, sampai ada The Prime pun harus roto. Hasta la vista untuk The Prime. Gokil, kali ini EVOS justru mereka coba untuk defense di arah Hold Hampton mereka sendiri ya, karena memang mereka itu turunnya di sana dari awal-awal. Dan untuk tim The Prime itu sendiri mereka rotasi checkpoint yang keduanya yaitu di arah Old Hampton. Dan kali ini kita balik lagi ke arah tim Onyx Olympus dan juga Rosugo, di mana Rosugo sisa 3 orang, di bawahnya juga udah ada Aura saat ini lagi benar-benar fokus ke arah Rosugo, Aji. Yes, tapi udah ada teman-teman dari Onyx Olympus yaitu Wiza juga sudah siap dengan hand cannon, ada VSS juga di tangannya. Dan kalau lo perhatiin dia sudah mendapatkan banyak banget vision dan juga informasi untuk teman-teman dari Onyx Olympus yang bisa dia jadikan sebuah arahan untuk melakukan upaya setup atau mungkin defense ya. Wah. Karena udah coba dibalas juga oleh teman-teman dari Auranya juga mulai melakukan moving terlalu jauh juga posisi dari Onyx Wiza di arah depan, kasih hand cannon dan udah ada PWZ berhasil dapetin 1 Zixia. Aduh Zixia udah bakal coba langsung digerus saja dari arah atas dengan AK-47-nya. Bakal coba langsung gerak. Masih ada 1 chrono juga diaktifkan. Untungnya Zixia masih selamat. Masih pegangan cannon. Coba tembak ke arah atas. Terlalu penuh. Ada Jar. Udah cukup sekarang. Berhasil dapetin 1. Tapi di sana Zixia udah 2 juga bakal tumbang. Nyisakan 1 orang lagi. Pagan. Mampukah Pagan selamat di sini? Ketutup jalannya sama 1 Gluol. Mundur dulu. Udah nggak punya Gluol. Medkit cuma 1. Dia bakalan lari dulu. Di mana kalau kita perhatikan juga pemain dari Onyx Olympus lebih memilih untuk reset terlebih dahulu. Iya, pembagian 2-2 dari arah tim Aura kali ini mudah sekali untuk diras oleh tim Onyx Olympus yang memang mereka tuh komit sekali. 4 orang coba untuk masuk ke arah kompon utamanya tim Aura itu sendiri untuk melakukan 1 defense, karena memang 2 orang dari tim Aura yang ada di luar itu nggak mereka perhatikan sama sekali. Oke lah, sempat diperhatiin sama seorang Wiza dengan gunaan 1 hand cannonnya, tapi pada saat mereka coba untuk regroup lagi ke atas penjara, itu mereka coba buat datengin 4 orang langsung. Jadi rush power yang dimiliki oleh tim Onyx Olympus di sini otomatis bakalan kuat banget. Yes, rush power yang dimiliki oleh Onyx Olympus bakalan kuat banget. Nah, ini juga menjadi salah
salah satu choke point dari Onyx Olympus yang bisa gue bilang mereka udah mulai menemukan tempo permainannya lagi, sudah saling percaya satu sama lain, dan kehadiran Wiza juga di sini benar-benar berimpact untuk memberikan energi-energi positif yang bisa dikonversikan ke berhasilnya fight mereka tadi ya. Terbukti. Mereka cukup rapi dari segi datang, dari segi timing itu pas banget ke arah Aura yang lagi sibuk sama Rosugo sampai akhirnya ke pick up satu persatu. Iya, tadi juga gue ngeliatnya sempet dari seorang Zixia itu knock duluan daripada player-playernya Aura. Aura tuh agak sedikit, gue nggak tahu ya, karena memang gap mereka mungkin lumayan jauh dari antara dua dan juga duanya. Dua-dua yang dimiliki oleh tim Aura kali ini lumayan jauh, dan untuk Abax menjadi salah satu player of the match di ronde yang kedua tadi guys, untuk di map Purgatory pertama kita, yaitu seorang Abax dengan total 4 killnya. Iya. Dengan perolehan kill yang bisa gue bilang cukup banyak tadi, dia dapetin Aerowolf, dia juga tadi dapetin Boss Nightmare juga sama Rosugo. Ya kan, itu menjadi salah satu kuncian juga dari teman-teman DG Esport untuk mendapatkan pundi-pundi poin. Dan kalau kita berbicara masih dari DG di sini setelah dia puas dari area Stone Ridge, sudah pasti Santa Catarina adalah penempatan selanjutnya ya untuk checkpoint mereka ya. Betul, berarti mereka itu lebih ke arah atas map itu sendiri, ke arah tengah map itu sendiri. Mereka bakal mempercepat rotasi mereka. Mereka nggak usah harus ngesisir habis map ujung-ujung aja nih Aji. Yes. Kembali lagi hadirnya Kapten Halcyon. Sepanjang sejarah Free Fire ya. Gue catat berarti baru hari ini Black dan kawan-kawan itu dari Aerowolf bermain tanpa Kapten Halcyon, dan impactnya juga masih belum terlalu terlihat cukup signifikan karena memang percobaan ini juga masih terus digodok sama coachnya tentunya. Dan kita bisa lihat EVOS yang bakal melakukan upaya rotasi dari arah pinggir zona menuju ke arah blue zone sepertinya, dan Circle harusnya bakalan lebih berpihak ke area Bayfront dan juga teman-teman dari DG. Nah bener aja, berarti masih ke arah map atas. Ini skenario dari EVOS cukup bijak dan cukup menjanjikan kalau seandainya nanti Rosugo sama Auranya di sana tumbang ya. Iya, ini tinggal kita lihat aja baku hantam yang dilakuin sama Rosugo dan juga Aura, karena memang mereka tuh sisa satu-satu doang. Kalau misalkan mereka mau buka tembakan, ini bakalan langsung jadi bonus itu sendiri buat EVOS, bahwa ada informasi di Council Hall masih ada orang di sana, walaupun hanya ada satu step sudah terdengar kali ini. Guns, hati-hati, di sana ada seorang Ajix. Guns. Ya, ini pas banget mapnya di Council Hall udah kayak di Clash Squad ya, dan kebetulan langsung diajar vektornya, tapi udah ada Chrono langsung ditabrak aja oleh Patran. Buka glual untuk pertahanan diri juga. Hati-hati di belakang ada teman-teman dari EVOS, ada WMP juga dari seorang Ajix. Tadi Ajix juga udah berhasil dapetin 4 orang dengan 1 WMP-nya. Itu dia surprise. Sudah ada seorang Abu dengan para pala tatakin habis. Itu dia, Rosugo pun harus tumbang di tangan EVOS Esport, dan sekarang udah tersisa 8 tim. Beyond bakal perang melawan IOG, bakalan langsung menghabisi seorang Rega di sini. Beyond juga ternyata harus dihabisi oleh Kojak dan kawan-kawan dari Bigetron Beat. Gokil, Shotgun Boy dari tim Bigetron, mereka berhasil natakin 4 pemain dari tim IOG yang habis melakukan rotasi dari The Maze, Mammoth, dan juga ke arah The Sub saat ini. Karena memang The Sub, mereka tuh lumayan lama stay long-nya untuk tim Bigetron. Benar, Bigetron juga sebenarnya boleh gue bilang nggak melakukan banyak perubahan gameplay. Lebih karena emang mereka kebetulan rotasinya udah pasti ketemu. Jadi mau nggak mau harus dilawan. Yes, dan tadi juga udah ada satu hal skeptis sih dari gue sendiri, karena dari tim IOG dan juga BTR ini mereka harus nanjak ke arah circle yang berikutnya, dan circle tersebut itu jauh banget. Jadi mau nggak mau emang mereka pernah atau mereka kececer satu persatu, dan itu lebih nggak worth it lagi. Ya. Dan sekarang untuk tim Bigetron Beat, mereka harus ngebuang mungkin beberapa resource medkitnya mereka yang mereka punya untuk masuk ke arah circle yang berikutnya. Dan untuk stand-in round yang kedua, kali ini Boss Nightmare dengan total 38 poinnya lagi merajai di total 3 map hari ini. Dan lagi-lagi kita notice di sana peringkat 2 sampai ke 5-nya itu ada dari arah pot C, yaitu EVOS Esport, DG Esport, Ellen of God, dan juga The Prime. Inilah memang persaingan yang terasa ketat sekali dari arah grup C. Dan sekarang kalau kita perhatikan di arah Bayfront juga udah banyak penumpukan tim yang datang. Ada Aerowolf, ada DG, dan juga ada Sesmizu. Sesmizu sih di sini yang kalau misalkan gue lihat rotasi mereka nggak begitu jauh ya. Sedangkan untuk tim Aerowolf dari arah saat ini EVOS dari macan-macan kita tinggal nyebrang sedikit ketemu sama Serigala dan juga Onyx. Mereka agak sedikit kesulitan, ya ampun. Ini circle-nya masih sesuai sama karakteristik penumpukan tim-tim ada di mana. Jadi setiap tim yang ada lagi sedang menumpuk di satu tempat, itu kemungkinan besar circle juga bakal ada di sana. Bakalan ada di arah sana ya. Dan lagi-lagi ini dia circle donat atau telur ceplok. Telur mata sapi. Telur mata sapi. Nah ini
kita bahas sekarang area Bayfront yang sebenarnya udah nggak banyak lagi waktu ya. 35 detik 35. itu bukan waktu yang lama. Yes, ini sangat singkat sekali. Dan untuk tim EVOS, begitu juga Onyx Olympus. Bener banget, karena memang posisinya kalau seandainya mereka lebih lambat lagi masuknya, chance untuk lu dikasih hujan peluru dari segala arah itu lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Dan kalau misalkan emang EVOS tujuan mereka adalah masuk ke arah Bayfront dan mereka berhasil dapetin satu kompon, kayaknya Aerowolf adalah musuh pertama yang bakalan mereka lawan. Iya, itu udah pasti karena dari segi positioning Aerowolf juga cenderung nengok-nengok ke arah kanan dan make sure di area shrines atas itu dan sekitarnya ada lagi gak nih tim yang datang gitu kan. Betul. Dan ada yang lipir nyebrang juga kali ini. Dan sekarang double vector pun udah dipegang oleh Fearless untuk make sure dan juga antisipasi kalau takutnya ada yang ngeras dan circle. Once again and again, Boss Nightmare bersama Devi Fortuna malam ini. Yes, mereka berhasil dapetin circle-nya lagi. Apakah 3 map ini akan jadi buya untuk tim Boss Nightmare, Ji? Tadi kita lihat ada satu airdrop dari Fearless yang mana isinya itu AWM-Y. Itu AWM-Y, sama waduh. attachment-nya AWM Pierce. Piercing, Iya, bos. Ini itulah. apa itu face ya kan bakalan Apa hilang itu kali ini. face ya? Bakalan di-poking dikit-dikit Anca. Berhasil di take down. Yap, bakal coba langsung dihabisin begitu aja. Harusnya nggak bakal dikasih ampun karena ini circle juga bakal berjalan sekitar 15 detik lagi. Para pemain dari Bigetron punya PR yang cukup berat untuk masuk ke dalam circle karena di depannya udah ada sang palang pintu yaitu Boss Nightmare lebih awal. Boss Nightmare lebih awal dan mereka coba buat masuk juga dari tim Dunia Games. Ada Sesmizu juga sangat dekat sekali posisinya. Mungkin ada beberapa player yang satu rumah yang sama mereka berdua mungkin ya di arah sana dan juga ada tim Aerowolf. Sedangkan EVOS bakalan masuk. Ini dia DG lagi sibuk perang sama Sesmizu di mana udah dijatuhkan begitu ya. Thanos berhasil dapat sisa abak, Jafra berhasil dapat sisa tufuk, Adil bakal jatuh, Faiz bakal jatuh oleh Noten. Ses menyisakan satu orang dari DG aja. DG berdarah-darah menyisakan satu Jafra. Berhasil revive satu orang abak. Adil juga harus sempat di revive tapi masih ada Noten bersiap untuk menghabisi pemain dari Ses. Sedikit lagi dan DG juga udah sulit banget posisinya karena di samping ada Onyx Olympus, ada EVOS juga sudah mulai terpojokan situasinya. Untungnya masih ada Global pertandingan. Wah, Street dan juga Abu berhasil dapetin satu, Lau dan juga Wiza harus dihabis begitu ya Lau-nya. Mr. 05 dengan double vector berhasil dapat ke satu. Olympus ada posisi ke-7. Abu juga berhasil dapetin sisa player dari Onyx Olympus. 8 kill. Sang macan putih kita yang sudah mulai terlihat perlahan tapi pasti mulai mengamuk. Sudah berhasil dapetin momentumnya Fiskaloid. Yes, dan Aerowolf kali ini mereka punya threat yang besar, yaitu macan yang akan datang mungkin ke arah kandangnya mereka. Sedangkan untuk tim Boss Nightmare, mereka tinggal jalan sedikit aja, mereka udah berhasil dapetin circle-nya. Dan sedangkan itu dari arah lower ground kali ini EVOS bakalan mendaki ke arah atas saat ini, Ji. Ya, ini benar-benar terjadi persis seperti game kedua tadi di mana akhirnya Boss Nightmare nggak perlu repot-repot mengalami penumpukan. Nah, dan berhasil dapetin satu Kapten Sam 13. Ini dia bakal coba dibuka keluar pertahanan diri, digerus habis, dikasih hujan peluru. Pemain dari EVOS berdarah-darah masih bisa selamat. Ada satu Chrono, Coach berhasil dapetin 105. Abu juga bakal jatuh, bakal langsung dihabisin begitu saja. 05 ya udah gak ketolong lagi. Riza bakal tumbang juga oleh Ikam. Maju mundur dulu ke belakang. Black mencari situasi yang enak, udah ditumbangkan begitu aja. Dan Boss Nightmare berhasil dapetin satu pemain dari Bigetron. Bakal langsung digerus, dikasih hujan peluru juga. Pemain dari Aerowolf benar-benar sangat objektif. Udah nggak bisa kemana-mana. Boss juga akhirnya terpojokan oleh Circle. Ada EVOS juga lagi-lagi perang sama DG. Bertemu Street, bertemu dengan Azril. Bakal coba langsung dihancurin. Global yang dimiliki oleh seorang Abu. Bakalan langsung dicari di mana sisa playernya juga. Dan sedikit lagi, mau nggak mau mereka harus tergerakkan ke Circle selanjutnya. Yes, dan nampaknya kali ini fight bakalan terjadi lagi pastinya. Dunia Games di arah lantai 1 dan di arah atasnya ada Street dan juga Noten. Aero mencoba untuk masuk ke circle yang berikutnya pastinya gak jauh dari arah sana, Ji. Satu grenade bakalan jadi informasi tambahan untuk tim Dunia Games bahwa di arah lantai 2 ada orang. Ini dia, Street bakal masuk ke dalam zona. Udah dibuka keluar, ada Chrono juga yang udah aktif oleh Azril. Bakal coba tembak, habis di sana seorang Street. Dan di tangan DG pun nggak sampai situ aja karena ada pemain dari Aerowolf yang siap menghabisi pemain dari DG. Turun masuk ke circle berikutnya, udah buka keluar, double vector dipegang. Coach udah ditutup kanan, ngegerus habis pemain dari DG. DG juga berdarah-darah, 1-2 orang pemain dari Aerowolf udah jatuh. Dari arah kejauhan ada pemain dari Boss Nightmare. Coba jangan depan dan DG di sini bakal perang sama Boss Nightmare. Menyisakan satu Jafra dan juga 3 player dari DG. Kekuatan DG seperti ini sangat-sangat terbukti sampai mereka buya melawan Boss Nightmare.